Sudah pernah dengar tentang Bayesian? Atau sudah pernah belajar sebelumnya? Oh, naive Bayes. Itu dari teorema Bayes ya, kalau naive Bayes itu ya. Kan ada juga Bayesian network, gitu kan juga. Ada juga Bayesian. Tapi di sini Bayesian yang kaitannya dengan inferensi. Katanya dengan statistik. Baik, sudah berapa orang ini? 26. Bisa dikabari dulu temannya. Tapi masih ingat ya, dulu diajari juga teorema Bayes kan, peluang bersyarat, teorema Bayes itu kan dulu pernah belajar di materi apa? Statmat 1 atau peluang namanya. Peluang, ya. Itu sih dasarnya dari sana Bayesian itu. Dari peluang bersyarat dan teorema Bayes. Tapi kaitannya nanti ya dengan distribusi macam-macam. Di sini makanya perlu saya ingatkan dari awal, perlu diingat kembali distribusi yang umum lah, yang sering dipakai, kayak gamma, Poisson, Bernoulli, binomial, normal, ya sekitar itu aja, nggak banyak kok. Kalau sudah di praktiknya sih banyak sekali, cuma dalam mempelajari ini ya cukup beberapa saja. Yang penting konsepnya paham. Oke ya, saya mulai aja. Sudah 29 orang. Baik, sebelum kita mulai materinya, silakan berdoa dulu. Oke, izin pimpin doa ya Pak. Ya, silakan. Oke, persiapan sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih. Oke ya, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang pemodelan Bayes. Suara saya cukup jelas atau masih belum jelas? Bisa, oke. Nanti untuk belajar materi ini sekilas bisa baca di buku ini, bab 2 dan 3. Sudah saya upload tadi. Nah, ini yang salah satu contoh ya, banyak contoh dari Bayesian dibandingkan dengan frekuentis. Itu contoh, ada kartunnya, ini bisa dicari juga. Jadi dalam
dalam apa di statistik ini ketika melakukan inferensi itu ada dibagi dua macam, ada yang pakai Bayesian, ada yang frekuentis gitu ya. Secara umum bagi dua. Tetapi sih ada juga pecahan-pecahannya, ada yang Bayesian empiris, empirical bias juga ada. Tapi secara umum bagi dua itu, Bayesian dan frekuentis. Di sini ada contoh itu tentang apa ya, kayak diskusi dua orang gitu, apakah matahari itu baru saja meledak gitu ya. Nah itu ada alat detektor, alat detektornya gitu. Nah, alat detektor ini kan datanya dari hasilnya itu kan ada data. Nah kalau yang frekuentis hanya berdasarkan data ini saja, jadi hasil dari detektor itu. Kalau yang Bayesian ini tidak hanya data ini, tetapi berdasarkan pengetahuan sebelumnya atau priornya. Kalau frekuentis itu hanya berdasarkan data yang ada sekarang. Kalau Bayesian gabungan antara data dan pengetahuan sebelumnya, atau bisa disebut prior. Nah, dalam kartun tadi, gitu ya, bahwa matahari itu tidak meledak. Menurut Bayes yang Bayes itu matahari tidak meledak. Kenapa? Ya karena itu ada dia pengetahuan sebelumnya atau priornya. Matahari ini umurnya sudah 4,6 miliar tahun. Jadi kemungkinan dia meledaknya itu berarti pada malam tertentu ya. Berarti kurang dari dari 365 hari kali 4,6 miliar. Berarti hanya 5,9 kali 10 pangkat min 13. Itu 10 pangkat ya. 10 pangkat min 13. Berarti sangat kecil sekali, 0,000 sampai itu. Jadi priornya itu peluangnya matahari meledak itu kecil sekali. Pengetahuan itu tadi, prior itu tadi digabung dengan data yang ada dari hasil detektor tadi, di peluangnya kecil bahwa matahari itu akan meledak, sehingga yang Bayesian tadi memutuskan tidak meledak matahari. Kalau yang tadi kan yang frekuentis hanya data itu saja, dia putusannya matahari baru saja meledak gitu. Di situ contoh ilustratif dari istilahnya perbedaan frekuentis dan Bayesian. Jadi kalau frekuentis itu hanya melihat data yang ada sekarang, data yang dikumpulkan gitu ya, data yang dikumpulkan yang sekarang ini. Lalu kalau Bayesian itu selain data yang sekarang, itu juga mempertimbangkan pengetahuan sebelumnya, informasi sebelumnya dari data tersebut. Nah, secara umum ada perbedaan dari frekuentis dan Bayesian. Jadi kan kita ketahui ya bahwa parameter itu adalah karakteristik dari populasi ya, secara umum seperti itu. Itu kan nilainya konstan. Konstan tapi tidak diketahui gitu ya. Nilainya ada tertentu, tapi tidak tahu itu berapa gitu angkanya. Di konstan tapi tidak diketahui. Itu di frekuentis gitu ya. Nah, karena bedanya di Bayesian,
itu kan karena parameter itu tidak diketahui. Nah, berarti kan nilainya bisa banyak kemungkinan itu ya, kalau menurut Bayesian. Nilainya bisa misalkan rata-rata itu bisa 1, bisa 2, 3, dan bermacam-macam karena kita tidak tahu. Tidak pasti angkanya berapa. Nah, karena tidak pasti angkanya berapa dan tidak tahu kita pastinya angka berapa itu, sehingga parameter menurut Bayesian itu sebagai variabel acak. Karena nilainya bisa bermacam-macam. Karena tadi tidak tahu, berarti kan nilai pastinya tidak tahu ya, sehingga kemungkinannya ada bermacam-macam seperti itu. Jadi parameter menurut Bayesian itu adalah peubah acak atau variabel random. Nah, itu yang perbedaan utama di Bayesian dan frekuentis. Berarti di frekuentis parameter itu konstan, berarti hanya satu nilai, tetapi tidak diketahui angkanya berapa gitu ya, tidak diketahui, tapi konstan. Kalau Bayesian tadi karena tidak tahu angkanya kemungkinannya bisa bermacam-macam, tapi tidak pasti, sehingga itu disebut variabel parameter itu sebagai variabel random atau peubah acak. Lalu di frekuentis itu peluang itu selalu diartikan sebagai frekuensi relatif jangka panjang. Jadi apapun datanya. Tadi dianggap suatu peluang itu hasil dari pengulangan. Jadi peluangan satu percobaan dilakukan berulang-ulang terus gitu. Contoh-contoh yang sering disampaikan, kalau melempar koin itu dilakukan sekian kali, dengan sampai banyak sekali gitu. Nah, peluang itu berdasarkan dari situ, itu istilahnya frekuensi relatif jangka panjang. Itu pendekatan dari frekuentis. Nah, kalau di Bayesian itu aturan probabilitas digunakan secara langsung untuk mendapatkan kesimpulan tentang parameter. Jadi tidak mengandalkan percobaan berulang kalau di Bayesian. Jadi dari data itu bisa dihitung probabilitasnya. Jadi pernyataan peluang tentang parameter diartikan sebagai derajat kepercayaan. Jadi jika distribusinya itu variannya kecil, berarti semakin yakin gitu. Semakin yakin kita. Kalau distribusinya itu variannya besar, distribusi parameter gitu ya, berarti ya tidak terlalu yakin. Nah, itu yang disebut nanti hubungannya dengan Fryer. Jadi tadi selain itu di frekuentis itu prosedur statistik dinilai dari seberapa baik prosedur dalam jangka panjang dengan mengulangi percobaan hingga tak terbatas. Jadi prinsipnya itu tadi di frekuentis itu pertama parameternya itu konstan tapi tidak diketahui gitu ya. Kalau dari sisi peluangnya itu berdasarkan pengulangan secara berulang dalam jangka panjang. Jadi percobaannya itu dilakukan secara tak terbatas. Itu frekuentis. Nah, di Bayesian ada istilahnya posterior. Nah, posterior itu adalah gabungan dari secara proporsional itu gabungan dari prior dan data pengamatan. Jadi tidak hanya data, tapi mengandalkan juga prior. Jadi tadi yang contoh yang tadi itu priornya ya itu informasi bahwa umurnya matahari tadi sekian tadi, itu yang contoh dari priornya. Nah, seringkali prior ini subjektif. Seringkali subjektif. Tapi subjektifnya itu berdasarkan ini ya, tidak penelitian sebelumnya atau berdasarkan ahlinya gitu. Berdasarkan ahli di bidangnya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Itu ini poin utama perbedaan dari frekuentis dan Bayesian. Ini mengulang sedikit tentang teorema Bayes. Ya. Di sini kan kita peluang bersyarat ya. Peluang B dengan syarat A ya. Itu adalah peluang A irisan B gitu ya. Dibagi A gitu ya. Peluang A irisan B dibagi A. Ini kan bisa didapatkan dari sini. Peluang A irisan B adalah peluang A kali peluang B dengan syarat A. Gitu ya. Kalau dari sini. Jadi peluang A irisan B sama dengan peluang B dengan syarat A kali peluang A. Nah, kalau peluang A dengan syarat B itu sendiri adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Ya. Ini kebalikannya kan ya. Ini A, ini B, ini B. Kebalikannya dari yang ini. Nah, tadi kita dapatkan peluang A irisan B adalah ini kan peluang B irisan A kali peluang A gitu ya. Nah, ini. Jadi kan ini diganti dengan ini gitu ya. Jadi ini. Nah, ini yang namanya teorema Bayes. Nah, di sini ada istilahnya total probability ya. Dari peluang totalnya. Di sini dari gambar kita lihat ya. Peluang beta itu peluang B itu dari mana? B itu dari mana? Kan B itu kan sama dengan yang bagian ini kiri itu kan B beririsan dengan A gitu ya. Yang sini B beririsan dengan A komplement. Berarti di sini misalkan A, yang kotak ini A, yang ini A komplement. Berarti yang bagian B yang sebelah sini itu irisan antara A dengan B. Yang sebelah sini B dengan A komplement. Ya gitu ya. Komplement dari A. Jadi peluang B itu sama dengan peluang A irisan B ditambah gitu ya peluang A irisan peluang B irisan A komplement. Berarti A irisan B ditambah peluang A komplement kali peluang A komplement irisan B gitu ya. Yang ini bagian sini, iya kan? Di peluang B itu adalah jumlah dari A irisan B dan A komplement irisan B. Peluang B. Nah dari sini kita bisa lihat kalau A irisan B adalah ini kan, dan B irisan A komplement dan ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi peluang B ini bisa dipecah menjadi seperti ini. Dari sini masih ingat ya? Masih yang ini mengulang dulu materi tentang teorema Bayes. Nah, ini yang disebut peluang totalnya. Peluang totalnya. Peluang B ini seperti ini. Jadi secara umum misalkan gabungan S itu adalah gabungan dari AI gitu ya sampai N. Maka yang tadi itu yang peluang B itu diganti dengan sigma dari peluang B dan syarat AJ dikali PA dari C1 sampai N gitu. Jadi semuanya. Nah ini teorema Bayes secara umum seperti ini. Jadi kayak contoh yang ini B apa namanya? B ini kan bisa penjumlahan dari B dengan A1 ini ya, B dengan A4, B dengan A3, B dengan A6. Nah, ini B dengan berapa ini? Ini enggak ada. Mungkin A7 di sebelah sini. Di sini A2. Dengan A5 kan enggak ada irisannya gitu kan ya. Jadi yang beririsan saja. Jadi peluang B ini total dari yang beririsan dengan B ini apa saja.
Seperti itu. Jadi kalau ini kan peluang B irisan A5 kan 0 gitu ya. A2 dengan B kan peluangnya juga 0. Irisan A2 irisan B peluangnya kan juga 0. Yang ini saja. Ini total probability namanya. Peluang total. Nah, kalau ini bentuknya diskrit, tetapi ketika continue ini pakai integral gitu ya. Ketika continue ini pakai integral. Kalau diskrit pakai sigma, kalau continue pakai integral. Nah, penerapan dalam statistika yang trend bias tadi. Jadi misalkan theta itu parameter, theta itu sebagai parameter, X itu data. Jadi teorema bias tadi jadi seperti ini, peluang dari fungsi dari theta dengan syarat X sama dengan fungsi X dan syarat theta, gitu ya. Fungsi theta dan bagi fungsi dari X. Jadi sisi kiri adalah fungsi dari theta. Tapi dengan syarat bersyarat X ya, dengan diketahui X-nya berapa gitu ya. Nah, karena ini fungsi dari theta gitu ya. Ini fungsi theta. Karena efek ini tidak mengandung theta, ini X ada tetanya, ini F theta. Efek ini tidak mengandung theta, maka ini bisa diabaikan sehingga bisa disebut seperti ini. Fungsi dari theta dan syarat X proporsional terhadap efek theta kali F theta. Nah, ini yang F theta dengan syarat X ini adalah posterior. Nah, kalau yang ini Fx dengan syarat theta ini adalah likelihood. Nah, yang F theta ini adalah priornya. Jadi posterior itu proporsional terhadap perkalian antara likelihood dengan prior. Jadi posterior itu adalah proporsional terhadap perkalian antara likelihood dengan prior. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi efek ini dalam fungsi posterior ini sebagai konstanta yang normalisasinya. Yang menjadikan posterior ini bisa integralnya adalah 1, itu adalah ini, konstanta ini gitu. Ini masih bentuk unnormalized-nya, ini bentuk normal, digabung bentuk normalisnya, atau yang integralnya sudah 1. Sudah menjadi peluang gitu ya, harus ada ini. Tapi ini konstanta karena tidak mengandung theta gitu ya. Ini tidak mengandung theta. Sehingga persamaan ini ya sama kayak PDF gitu ya, sama kayak PDF. Di posterior itu juga sebagai PDF, atau fungsi kepadatan peluang. Jadi jadinya theta itu kan punya distribusi variabel random gitu ya. Parameter itu variabel random. Sehingga parameter itu mempunyai distribusi. Nah, karena punya distribusi dia mempunyai fungsi peluang tertentu gitu. Dia mempunyai PDF. Posterior itu berupa PDF. Berarti parameter itu mempunyai PDF. Jika parameternya continue gitu ya, atau PMF jika parameternya discrete. Tapi umumnya parameter itu continue kebanyakan. Nah, dalam statistik Bayesian gitu ya, distribusi yang mewakili keyakinan kita tentang suatu parameter disebut distribusi prior. Nah, ini menangkap keyakinan kita sebelum melihat data. Jadi prior itu peluang dari distribusi dari parameter sebelum kita melihat datanya.
contoh ini, misalkan diketahui bahwa dari data yang ada, 1 dari 1.000 orang itu misalkan sakit kanker gitu misalkan. Berarti peluang orang sakit kanker itu 1/1000 gitu ya. Itu prior. Itu dari informasi sebelumnya itu namanya prior. Lalu ketika seseorang melakukan tes gitu ya, tes apakah kena kanker, lalu dia dinyatakan positif. Nah, itu baru data. Dia positif itu jadi data. Nah, misalkan kalau dari sana dicari berapa sih peluang kita kanker ketika itu positif. Jadi peluang kanker ketika hasilnya tesnya positif itu berapa? Itu posteriornya. Jadi priornya tadi itu peluang sakit kanker dari data yang ada, dari tadi 1/1000 gitu ya. Itu informasi sebelumnya. 1/1000 gitu. Itu priornya. Berarti peluang jadi kankernya itu, peluang sakit kankernya itu adalah 1/1000. Itu prior. Nah, ketika kita tes positif gitu kan. Nah, ketika tes positif, nah itu datanya. Jadi positif kanker gitu ya, positif dasar kanker itu berapa. Nanti dengan dari data itu kita bisa menentukan berapa peluang kita kanker ketika tesnya positif. Nah, itu posteriornya. Nah, kalau likelihood itu meringkas dari data. Jadi menggambarkan data, distribusi dari data kalau likelihoodnya. Dari data yang ada. Jadi kalau tadi prior itu distribusi dari parameter sebelum kita tahu data. Nah, likelihood itu dari datanya, distribusi berdasarkan data. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Priornya ini apakah diberikan secara eksplisit atau implisit Pak? Atau dua-duanya? Seperti apa contohnya? Kan dari yang Bapak kasih contoh tadi, misalnya peluang seseorang terkena kanker itu kan 1 dari 1.000 misalnya kan. Ya. Jadi kita tahu peluangnya itu jadi 1/1000 gitu Pak. Karena dari kalimatnya sendiri itu 1 dari 1.000 orang. Maksudnya itu kan eksplisit ya Pak. Tapi apakah bisa juga implisit Pak? Karena nggak ada clue atau apa segala macam itu, apakah priornya bisa kita tahu Pak? Oke. Contoh tadi itu yang peluang bahwa priornya itu contoh ketika teorema Bayes. Nah, ketika kita sudah masuk di statistik, itu kita distribusinya tidak berdasarkan peluang tertentu gitu. Tidak langsung menyebutkan angka sekian, tapi berdasarkan kita langsung dari distribusinya langsung. Karena kalau kita sudah masuk dengan di statistiknya, tadi kita kaitannya dengan distribusi. Tadi kan istilahnya parameter mempunyai distribusi gitu ya. Berarti prior itu juga berupa distribusi. Prior berupa distribusi. Yang contoh tadi yang 1/1000 itu contoh dari prior dalam konteks
teorema Bayes gitu ya. Dalam konteks teorema Bayes, belum dalam konteks yang statistik Bayesian gitu. Ya, bisa dipahami. Kalau nanti sudah masuk di Bayesian, itu semua berupa distribusi. Kalau tadi misalkan diketahui sampel 1000 tadi, itu saja sebagai prior, berarti itu namanya kan prior uniform. Ya kan? Uniform kan hanya sekian angka itu kan ya. Tahu ya. Uniform kan antara A dan B kan 1/B min A gitu ya. Nah, kalau misalkan priornya kita tentukan hanya tadi gitu ya, misalkan 1/1000 gitu, nah itu priornya uniform. Itu contoh uniform. Tapi secara umum, kalau intinya gini, bedanya di teorema Bayes dan di statistik Bayesian. Kalau statistik Bayesian, semua yang prior posterior itu berupa distribusi. Ada pertanyaan? Udah jelas belum atau masih belum jelas? Udah Bang, terima kasih. Iya. Tapi ini ya agak apa namanya, ketika kita bahas ini nanti jangan bingung dengan yang materi sebelumnya ya, kayak MLE itu kan. Kalau biasa nulis likelihood itu apa? Kalau nulis likelihood, kalau likelihood kita nulisnya seperti apa rumusnya? Ada yang masih ingat? Kalau nulis likelihood seperti apa? Likelihood itu apa sih? Likelihood itu apa? Secara rumus saja. Masih ingat? Fx given theta ya Pak? Ya? Fx given theta. Fx given theta. Kalau rumus likelihood-nya sendiri, ya itu sih itu masih kalau yang di apa di yang sudah kita pelajari, rumusnya likelihood itu apa? Kalau itu masih kan ini sebetulnya likelihood itu apa sih? Kalau likelihood dari Y1 misalkan L theta kan ya. L theta dengan syarat X itu ya. Betul enggak? Ya kan? Bukan nyebutnya P theta kan, tapi L theta. Karena di sana yang sudah kita pelajari, likelihood itu bukan peluang. Itu bukan peluang. Kan integralnya bukan 1 kan kalau likelihood. Ya. Nah, kalau di sini yang likelihood kan misalkan Y1 sampai YN itu kan sama dengan misalkan ini saling bebas ya, kan perkalian dari Fx dengan syarat theta gitu ya. Ya. Ya kan? Ya. P dari Fx ya. Perkalian dari PDF itu kan ya. Kan dari PDF. Nah, yang kita pakai di sini bukan L theta-nya, tetapi perkalian PDF tadi. Jadi yang dimaksud likelihood di sini tadi, kan sebenarnya secara ini kan sama ya, apa?
Dan ini ketika datanya satu, ya, ketika datanya satu, ini kan sama kan ya, ini juga livelihood ya, livelihood dari theta dan syarat X adalah PDF gitu kan, ya, sama kan ya. Ketika datanya hanya Y saja, bukan Y1 sampai N gitu ya, hanya Y atau hanya X gitu ya, kan ini hanya fx gitu kan ya. Nah, ketika datanya banyak, ininya berupa vektor. Ini juga vektor x1 sampai xn gitu. Ini vektor. Masih ini enggak? Intinya penyebutan livelihood di sini agak dibedakan dengan yang di sebelumnya ya. Karena di sini livelihood di sini dianggap suatu distribusi peluang kalau di sini. Kalau yang di livelihood yang sini livelihood ada fungsi parameter, jadi agak dibedakan. Jadi ini fx dengan syarat theta ini livelihood ya, sama dengan livelihood secara rumusnya gitu sama. Secara rumusnya sama, cuma pendefinisiannya agak berbeda. Ya. Jadi sementara kita ini dulu, tapi jangan bingung dengan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nggak ada pertanyaan tidak? Supaya ini jangan malah jadi bingung nanti. Tadi livelihood tadi ya sama-sama perkalian dari pi apa namanya? Kalau data pi perkalian dari peluang dari x1 sampai perkalian x1 sampai xn gitu ya. Fungsi PDF dari mulai x1 sampai xn. Sama, ini juga sama. Ketika ini x-nya vektor ya sama perkalian itu. Sama saja. Tapi yang dimaksud livelihood di sini dan di itu beda. Tapi intinya livelihood ini berdasarkan data gitu ya. Ini fungsi data ketika parameternya diketahui. Fungsi dari data ketika parameternya diketahui. Ini parameter. Tadi sebelum data dikumpulkan, data itu suatu variabel random. Kalau di sini ya, maksud di sini. Jadi sebelum dikumpulkan itu data itu variabel random. Berarti punya distribusi, gitu ya. Punya distribusi. Jadi kalau datanya banyak, berarti ya pi dari fx1 sampai xn gitu ya di sini. Nah, ketika bagian sini di Bayesian, ketika data sudah dikumpulkan gitu ya, berarti data sudah diketahui, berarti ini sudah konstan. Di sebelah sini itu sudah dikumpulkan datanya. Berarti data itu konstan. Di Bayesian itu data itu konstan. Ya, data itu konstan. Tapi ketika sebagai variabel di sebelah sini, ini ketika belum dikumpulkan, itu datanya itu variabel random. Kan tidak tahu angkanya berapa gitu ya. Jadi variabel random. Tetapi ketika datanya sudah ada, seperti yang sebelah sini, untuk mencari parameter, di data itu konstan. Itu di Bayesian prinsipnya gitu. Data itu konstan. Jadi di Bayesian prinsipnya data adalah konstan. Parameter ini adalah variabel random. Berarti parameter itu nilainya bermacam-macam gitu ya. Berarti variabel acak atau variabel random. Nah, datanya konstan. Karena kita yang diestimasi itu dari posterior gitu ya, berarti sebelah sini. Ini posterior. Ini posterior.
Jadi ketika kita memandang ini, melihat ini, theta itu atau parameter itu variabel random karena dia mempunyai distribusi, diketahui data, diketahui X. Nah, berarti X sudah diketahui. Berarti datanya adalah konstan. Itu prinsip Bayesian ya. Parameter variabel random, datanya konstan. Gitu ya. Nah, kenapa di frekuentis itu yang livelihood tidak disebut peluang juga salah satunya. Livelihood kan fungsi dari theta gitu ya. Livelihood adalah fungsi dari theta. L theta X gitu ya. Nah, tapi kan tetanya itu adalah theta itu adalah konstan gitu kan. Theta adalah konstan. Jadi kan dia bukan peluang gitu. Dia bukan peluang meskipun dia fungsi dari theta, L theta gitu ya. Tetapi karena theta atau parameter adalah konstan, berarti itu bukan peluang. Itu yang bedanya. Karena dari awal konsepnya berbeda. Tapi di sini posterior ini, di sini theta itu punya distribusi, jadi namanya posterior di sini. Kapan posterior dan livelihood itu sama? Bisa sama nggak posterior dan livelihood? Dari rumus ini. Atau bisa dari sini yang kalau kurang belum paham. Ini aja kan, kalau F theta ini 1, jadi kan secara proporsional F theta ini proporsional dengan ini kan, efek theta gitu. Nanti secara penghitungan nanti bisa sama. Berarti ketika F theta ini 1, berarti livelihood dan posterior ini bisa sama. Berarti estimasi dengan MLE sama estimasi dengan Bayesian itu bisa sama. Ketika ininya 1. Satu ini distribusinya disebut yang ini uniform tadi. Uniform atau flat. Istilahnya flat prior. Nah, ketika flat prior itu priornya rata, tidak ada kecenderungan tertentu, livelihood dan posterior itu bisa sama estimasinya, hasil estimasinya bisa sama. Nah, kalau ada yang masih bingung tanyakan ya. Jadi kalau estimasi livelihood itu ada menjawab pertanyaan nilai parameter apa yang paling memungkinkan untuk menjelaskan data yang telah kita amati. Berarti hanya berdasarkan data yang kita amati. Gitu ya. Kalau Bayesian gabungan, ada priornya. Nanti kalau ini contoh yang dimaksud livelihood, apakah si livelihood dari mu sama dengan 13, normal ya, normal mu 13, sigmanya 4, jika kita dapat X sama dengan 10, livelihoodnya 0,075. X sama dengan 14, livelihoodnya 0,097. Jadi dari angka nih, pengamatan yang X14 ini namanya more likely gitu ya. Jadi paling mungkin untuk data dengan parameter ini. Itu yang dimaksud kenapa disebut likelihood gitu.
Ini karena ini dari sini. Yang paling mungkin gitu data yang ini 14 yang mendekati puncak gitu ya. Di more likely. Makanya disebut likelihood. Likelihood itu yang seperti ini likelihood. Itu yang paling mungkin di antara beberapa data. Nah, yang paling tinggi ini yang more likely. Nah, kalau di peluang itu misalkan peluang antara 5 sampai 10 kan tinggal diintegral dengan luas 5 sampai 10 ini kan ya. Berapa peluangnya gitu bisa diketahui. Likelihood ini bukan peluang. Likelihood di ini ya. Likelihood di mana? Frekuentis kalau gampang kalau kita membedakan. Likelihood itu bukan peluang. Sekali lagi bukan peluang karena tadi mu itu parameter adalah konstan. Nah, ini ketika ini kita bicara peluang antara min 1000 sampai x sampai 1000, berarti kan dari min tangga sampai tangga gitu. Kan kita bisa jawab ini adalah 1. Nah, kalau kita ini berdasarkan peluang itu kita bisa melihat apapun berdasarkan peluang. Kalau kita menganggap suatu data itu sebagai peluang di sini. Jadi kalau kita bicara peluang itu bisa melihat intervalnya itu dalam konteks peluang gitu ya. Mau mencari maksimumnya atau intervalnya sekian-sekian itu bisa. Itu dalam konteks peluang bisa dilihat. Nah, Bayesian itu semuanya berdasarkan peluang. Berarti peluang yang digunakan. Karena tadi parameter itu adalah variable random, jadi mempunyai peluang. Nah, mungkin sudah kita pelajari bahwa selang kepercayaan gitu ya, atau interval yang kepercayaan, misalkan 95%, apa yang dimaksud? Itu adalah ini konsep di frekuentis seperti ini juga. Ini seperti ini yang dimaksud di frekuentis tentang selang kepercayaan. Jadi jika kita mengulang eksperimen atau percobaan berulang kali gitu ya, berarti 5%-nya itu tidak tercakup dalam interval. Jadi kita mulai eksperimen berkali-kali, setiap kali mengumpulkan data kita hitung 95% intervalnya gitu ya, 9% gitu, itu bermacam-macam tergantung datanya. Mungkin ada yang lebar, ada yang sempit gitu ya. Nah, tapi 95% dari ini itu mencakup parameter ini, parameternya. 9% dari percobaan tadi mencakup parameter. Karena ini tadi parameter tetap, berarti angkanya misalkan di sini contohnya 13. Tapi berdasarkan data pengulangan berapa kali, hasil 95% itu adalah di sini mencakup parameter. Hanya 5% yang tidak gitu. 5% yang tidak. Jadi konsep differensi seperti itu. Ada percobaan berulang. Pernah kan kemarin kita simulasikan kan ya, di simulasi kemarin membuat simulasi seperti ini. Nah, itu yang konsep dari selang kepercayaan di frekuentis. Jadi di sini apa yang dimaksud peluang 9% gitu ya. 95% confidence interval gitu apa artinya? Confidence intervalnya banyak orang beranggapan bahwa 95% confidence interval adalah 9% peluang bahwa mu itu tercakup dalam interval. Jadi
banyak beranggapan bahwa 95% confidence interval itu adalah 95% peluang parameter itu berada di dalam interval. Nah, ini tidak sesuai. Kenapa? Karena tadi mu itu adalah konstan. Ya, mu adalah konstan. Berarti pilihannya, berarti dia tidak bisa diberikan seperti ini. Berarti pilihannya hanya dua, masuk dan tidak gitu. Jadi kalau masuk di interval 100%, kalau tidak ya 0%. Berarti itu aja pilihannya. Bukan 90%, 95% bukan. Karena tadi mu adalah konstan. Jadi di frekuentis kita tidak bisa bilang seperti ini. Peluang 90% nilai parameter sebenarnya berada dalam interval. Dan yang betul yang seperti tadi, itu karena konsep frekuentis seperti tadi. Jadi dalam percobaan berulang kali 95% berada di dalam interval. Jadi 95% percobaan berada dalam interval. Itu yang konsep dari confidence interval di frekuentis. Termasuk juga apa yang dimaksud dengan p-value. Ini juga konsep dari frekuentis. Jika true value atau nilai sebenarnya dari mu, misalkan 0, mu 0 dan sigma adalah 1, dan percobaan berulang sebanyak mungkin gitu ya, sampai tak hingga, maka rata-rata dari data yang lebih besar dari 1,96 atau lebih kecil dari min 0,96 tidak lebih dari 5% dari percobaan tadi gitu. Jadi dimaksud value seperti itu. Jadi kayak ini normal gitu ya, normal 01 gitu. Berarti ini kan 2,5%, peluang ini 2,5%. Berarti tidak lebih dari 5% dari percobaan tadi yang dilakukan berulang kali tadi. Nah, itu yang mencakup ini. Jadi 5% berada di sini gitu. Jadi angka-angka dari percobaan tadi 5%-nya berada di atas 1,96, di bawah min 1,96. Jika kita melakukan percobaan sebanyak mungkin gitu. Itu yang dimaksud p-value. Lalu jika percobaan dilakukan sekali, gitu, misalkan ketemunya 2,5, nah berarti 2,5 berada di mana? 2,5 berada di sebelah sini gitu ya. Nah ini ya bukan, berarti ini faktor adalah, berarti mu bukan di 0 gitu. Kalau kita dapat dari sini, dapatkan mu bukan di 0. Jadi saya ulang, ini juga konsep frekuentis. Jadi kayak misalkan 100 kali gitu, 100 kali percobaan, berarti 5% datanya itu di atas 1,96 dan di bawah 1,96, min 1,96. Itu yang dimaksud dengan p-value. Ada pertanyaan? Saya kembali ke contoh tadi. Jadi Bayesian tadi itu mengandalkan prior juga. Tadi berdasarkan prior ini dan datanya peluangnya itu masih kecil terjadi ledakan matahari gitu ya. Jadi peluangnya masih kecil terjadi ledakan matahari.
Karena apa? Ya Bayesian sekali lagi itu gabungan antara prior dan dari datanya. Jadi kalau kita masukkan datanya, misalkan hipotesis adalah H1-nya matahari meledak, H2 tidak gitu ya. Berarti peluang matahari meledak gitu ya. Dengan ininya hasil apa? Hasil detektornya itu bilang ya gitu. Kayak gini misalkan contohnya. Disimpulkan di sini peluangnya hanya 2,1 kali 10 pangkat 11. Jadi kecil sekali kemungkinan peluang matahari meledak. Sehingga menurut Bayesian ini tidak mungkin ini matahari sekarang ini baru saja meledak gitu, tidak mungkin. Ada pertanyaan? Ini biasanya agak membingungkan gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan ini apa? Kenapa? Enggak. Karena ini mungkin berbeda dengan yang sudah dipelajari ya. Ya semoga nggak bingung. Tapi kalau bingung silakan ditanyakan. Yang penting nggak bingung mau nanya apa gitu. Ya itu, pokoknya prinsipnya sebenarnya itu kok. Bayesian itu gabungan antara prior dan likelihood ya. Secara proporsional Bayesian itu posterior itu perkalian antara likelihood dan prior gitu. Nah, prinsip di Bayesian parameter itu variabel acak sehingga memiliki distribusi. Nah, datanya itu konstan. Datanya itu konstan. Nah, tadi di frekuentis itu kan, karena itu ada percobaan berulang ya, parameter tetap ya, tidak ketahui tetap parameter. Tapi ada percobaan berulang. Berarti misalkan rata-rata di percobaan pertama ketemu rata X bar 1, percobaan kedua X bar 2 sampai menunjukkan X bar sekian kali tak hingga gitu, N lah misalkan, X bar N. Dengan X barnya ada bermacam-macam ya. Dari percobaan tadi kita punya X bar bermacam-macam. Nah berarti X barnya berdistribusi kan ya. Ya. Kembali ke sampling distribution ya. Kita ulang itu. Berarti yang berdistribusi itu X barnya. Nah makanya data berdistribusi di frekuentis itu data berdistribusi karena tadi ada banyak kemungkinan data. Meskipun kita hanya mengumpulkan satu data, tapi ada banyak kemungkinannya lain. Jadi sampelnya masih ada banyak kemungkinan gitu loh. Berarti data itu berdistribusi. X barnya sehingga kayak rata statistiknya ada. Statistiknya X bar gitu kan atau varian SD gitu ya. Itu bermacam-macam. Berarti statistiknya itu berdistribusi. Ya. Tapi parameter tidak. Kalau di yang frekuentis. Karena itu tadi prinsipnya berulang tadi, gitu ya. Jadi kebalikan dari Bayesian. Kalau Bayesian hanya data itu saja. Yang data yang nggak ada pengulangan gitu. Pengulangannya nggak. Karena itu nggak kebanyakan nggak dilakukan kan kalau kita survei misalkan Susunas, ya itu saja. Kita nggak sampel yang lain kita tidak survei kan. Hanya satu data itu saja. Nah, ketika seperti itu ya Bayesian menganggap data itu ya konstan. Karena ya itu datanya, cuma itu saja. Ya data yang lain kita tidak mengumpulkan gitu. Jadi data itu yang sudah dikumpulkan ya, data yang sudah kita kumpulkan itu konstan. Data konstan. Di Bayesian data konstan. Nah karena di Bayesian parameter tidak diketahui dan karena tidak diketahui nilainya bisa bermacam-macam gitu ya. Sehingga dianggap di Bayesian itu variabel random.
ya kebalikannya ya, kebalikan dari frekuentis tadi. Nah, karena prinsipnya itu berbeda, sehingga kayak tadi COVID interval gitu, interpretasinya berbeda. Ketika itu di Bayesian, berarti misalkan 90% COVID interval itu, bisa Bayesian bilang itu sebagai peluang. Kenapa? Karena mu itu variabel random. Nah, kalau yang di frekuentis, ya seperti ini interpretasinya, berdasarkan konsep pengulangan tadi. Nanti ini kayak kebalik ya, beda kebalik, isinya terbalik antara Bayesian dan frekuentis. Ya ini kalau masih awal-awal emang biasanya menyebabkan kebingungan karena konsepnya berbeda. Ya nggak apa, kalau sekarang belum paham ya bisa nanti silakan ditanyakan. Tapi intinya di sana, ketika di frekuentis data itu tadi berdistribusi gitu, di statistiknya karena ada percobaan bermacam-macam gitu ya, pengulangan, berarti statistiknya itu ada bermacam-macam, sehingga berdistribusi. Tapi parameternya konstan. Tapi kalau di Bayesian, saya ulang, parameter tidak ketahui gitu, sehingga menganggap itu variabelnya sebagai variabel random. Nah, datanya ya hanya data itu saja, tapi sudah ya konstan, datanya yaitu itu saja, itu berarti datanya konstan. Itu kebalikan secara umum lah dari Bayesian dan frekuentis. Ya, paham itu, dari paling enggak itu saja lah. Itu paham, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya ke prior. Nah, ini kan yang membedakan antara frekuentis dan Bayesian adalah priornya. Prior, itu yang membedakan. Di frekuentis tanpa prior gitu. Nah, apa yang dimaksud prior? Ya saya ulang tadi, sudah saya jelaskan. Jadi prior itu distribusi peluang yang mengungkapkan keyakinan seseorang tentang kuantitas yang tidak diketahui sebelum beberapa bukti dikumpulkan. Jadi kuantitas yang tidak diketahui itu bisa parameter, bisa variabel laten, tahu variabel laten yang tidak terukur, kayak di apa namanya, itu yang kayak ini, ganteng itu kan nggak terukur, cantik itu nggak terukur, ukuran kan ada yang ukurnya, ada dari bukan ukuran apanya gitu ya, ya seperti itu yang nggak terukur. Itu yang juga punya prior, itu kuantitas yang tidak diketahui, variabel laten. Atau missing data. Missing data itu tahu yang dimaksud missing data apa? Data missing itu kayak seperti apa? Jadi ada yang ngasih contoh. Kayak gini, misalkan ada citra satelit ya. Ketika motret dari satelit gitu. Motret sekarang itu ada KSA ya, motret suatu padi gitu ya. Motret sawah, memotret sawah. Ketika memotret sawah itu ada awan. Itu ada awan ya. Ada awan. Nah, berarti kan ada data luas lahan sawah itu yang enggak terbaca karena ada awan. Nah, yang enggak terbaca tadi itu missing. Ya. Tadi luas lahan sawah tadi itu missing. Karena sebetulnya ada, memang tidak bisa tertangkap. Karena tadi terhalang oleh awan gitu. Itu missing data.
Nah, seperti itu missing data itu mempunyai prior. Tapi kalau tadi misalkan kita awan di laut, misalkan ada awan gitu di suatu lautan. Nah, data luas lahan nggak mungkin situ kan, meskipun ada data kosong gitu ya, data tertutup awan gitu, tapi sekitarnya lautan. Jadi kan itu nggak mungkin di situ adalah luas lahan sawah. Jadi meskipun itu kosong datanya, itu bukan missing data. Ya kan, karena itu memang aslinya memang tidak ada gitu. Kalau missing data itu aslinya ada, tidak tertangkap. Itu missing data, itu secara umum kayak gitulah prinsipnya kayak gitu. Jadi parameter, variabel laten, dan missing data, jadi itu sebagai kuantitas yang tidak diketahui. Nah, di Bayesian itu mempunyai prior. Ya. Jadi tidak hanya parameter yang punya prior, termasuk variabel laten dan missing data. Jadi priori tadi distribusi peluang yang mengungkapkan keyakinan seseorang tentang kuantitas yang tidak diketahui. Nah, kuantitas tidak diketahui tadi adalah bisa parameter, laten, dan missing data. Jadi sebelum kita mengumpulkan data itu sudah punya peluangnya gitu. Nah, priori ini bisa disusun dari beberapa metode, bisa didapatkan dari beberapa metode. Pertama, dari informasi masa lalu. Jadi kalau ada penelitian sebelumnya gitu, kita sudah meneliti misalkan rata-rata misalkan ini contoh saja ya, berat bayi yang lahir misalkan 2,5 gitu kilo gitu misalkan, contoh aja. Itu dari data, dari itu penelitian sebelumnya gitu, ada penelitian sebelumnya, itu sebagai prior. Nah, ketika kita mengumpulkan data baru gitu ya, nah itu data ini digabungkan dengan tadi informasi tadi, nah itu yang prior dari penelitian sebelumnya. Itu salah satu contoh dari prior informatif. Jadi ada informasi tentang prior itu, kayak tadi penelitian sebelumnya itu adalah ya itu sebagai informasinya seperti itu. Bisa juga kita prior itu didapatkan dari penilaian para ahli. Jadi ahli-ahli gizi gitu dikumpulkan gitu, lalu dia menyebutkan, oh berat bayi lahir sekian gitu. Nah, dari pendapatnya itu dikumpulkan, nah itu namanya mengumpulkan, itu namanya dari pendapat ahli. Kita dapat prior dari sana. Dari pendapat ahli kita bisa kumpulkan. Bukan dari hasil penelitian, tapi ahli-ahli yang berpendapat itu bisa menjadi suatu prior. Lalu ada yang namanya, tadi kan contoh informatif ya, ada sumbernya gitu, ada informasinya. Nah, ketika ada juga yang kita tidak punya informasi, jadi yang uninformatif, prior yang tidak informatif. Kita tidak punya informasi tentang prior itu. Itu ada juga. Jadi itu bisa di apa namanya, dalam distribusi, kalau kita uninformatif, tidak punya informasi, variannya diperbesar. Kita membuat prior dengan varian besar, itu uninformatif. Atau karena informasi, ada juga yang menyebut weak informatif, arti informasi yang lemah. Nah, seperti itu priornya variannya besar. Itu prinsipnya di sana. Kalau prior dengan varian besar itu yang uninformatif atau prior informatif, weak informatif. Ada juga yang berdasarkan prinsip tertentu gitu. Ada yang pakai fungsi informasi Fisher gitu. Itu ada namanya prior Jeffrey dan prior Bernardo. Itu secara matematis. Jadi kalau prior ini itu didapatkan secara matematis. Yang Jeffrey sama Bernardo. Itu secara matematis
berdasarkan prinsip tertentu. Nah, ada juga disebut prior konjugasi atau conjugate prior ya. Conjugate prior. Jadi biasanya yang sering dipakai itu conjugate prior karena memudahkan dalam penghitungan. Dan ketika nanti kita belajar keep sampler ya, salah satu bentuk MC, dengan konjugasi ini, prior conjugate ini, kita dapat suatu distribusi yang gampang gitu, yang umum. Sehingga ketika kita membangkitkan data, itu lebih mudah. Karena sudah ada di software misalkan, ketemunya gamma normal, itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu membuat algoritma baru gitu. Itu karena dengan adanya conjugate seperti itu. Atau secara matematis sudah lebih mudah dengan conjugate. Nah kan nanti ada data punya parameter ya. Nah parameter tadi punya prior kan? Ya, parameter punya prior. Nah prior sendiri parameter punya distribusi ya, parameter punya distribusi. Prior tadi punya distribusi prior. Nah, distribusi prior itu mempunyai parameter lagi gitu. Jadi distribusi prior mempunyai parameter. Jadi parameter mempunyai distribusi, kan? Karena distribusi dia mempunyai parameter kan. Nah, parameter dari distribusi prior itu namanya hiperparameter. Namanya hiperparameter. Jadi parameter yang selanjutnya berikutnya gitu ya, hiperparameter. Jadi misalkan contoh distribusi Bernoulli itu kan parameternya apa? P ya, proporsi P antara 0,1. Nah, yang distribusi yang sesuai yang berada antara 0,1 adalah distribusi beta. Beta kan antara 0,1. Ya. Berarti beta itu prior dari distribusi P tadi. P tadi mempunyai prior beta. Nah, beta kan parameternya apa? Alfa dan beta gitu ya. Parameternya distribusi beta kan alfa beta. Nah, alfa beta ini disebut hiperparameter. Jadi P tadi parameter, P tadi mempunyai distribusi beta, betanya alfa, beta gitu ya, simbol alfa beta. Nah, alfa beta tadi adalah hiperparameter. Nah, tadi hiperparameter tadi, alfa sendiri mempunyai parameter misalkan, gamma misalkan. Mempunyai distribusi. Alfa mempunyai distribusi, beta punya distribusi gitu. Nah, itu namanya hyper prior. Jadi ada parameter mempunyai prior tadi mempunyai hiperparameter. Nah, hiperparameter nanti mempunyai prior. Nah, itu namanya hiperprior. Berarti alfa dan beta itu mempunyai prior. Nah, itu parameter distribusi prior dari alfa beta namanya hiperprior. Nah, ini dipelajari di model Bayesian hierarki. Multi level kalau biasa dikenal. Multi level. Dari sini ada pertanyaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan conjugate prior ya? Jadi yang banyak pakai conjugate prior. Terutama kalau kita belajar keep sampler. Jika distribusi posterior berada pada satu keluarga peluang distribusi
yang sama dengan peluang distribusi prior, maka prior dan posterior itu conjugate. Nah, prior tersebut conjugate terhadap fungsi likelihood-nya. Jadi contohnya gini, ketika priornya itu prior mu adalah prior distribusi normal ya, atau Gaussian. Priornya mu misalkan normal, maka posterior mu juga normal. Itu conjugate. Contoh di Poisson. Priornya misalkan lambda ya. Priornya lambda itu gamma, posterior lambda juga gamma. Yaitu conjugate. Jadi sama. Satu keluarga, hanya beda parameternya gitu. Tapi distribusinya peluangnya sama. Nah, itu untuk kemudahan. Nanti conjugate variance dipakai karena dalam rangka lebih mudah. Ketika zaman dulu, ketika tidak ada komputer, ya conjugate yang banyak dipakai itu kan lebih penghitungannya lebih mudah. Jadi beberapa contoh ini, ketika datanya distribusi likelihood Bernoulli gitu ya, Bernoulli P kan 01, berarti priornya adalah prior dari P adalah beta. Nah, posteriornya juga beta. Sama binomial juga untuk priornya beta, ini juga beta. Negatif binomial untuk P-nya itu, ya betanya prior, ini juga posteriornya juga beta. Ya sama, beta dan beta. Ini gamma, misalkan untuk Poisson itu, priornya itu gamma, prior dari lambda, posterior juga gamma juga. Normal juga, ketika normal rata-rata gitu ya, priornya normal, posteriornya juga normal. Nah ini sama-sama, ini normal, lah ini conjugate ya. Ini priornya beta, posterior beta, ini juga beta, ini conjugate namanya. Jadi kalau digambar seperti ini contohnya. Jadi untuk Bernoulli conjugate-nya itu ya beta, karena ketika priornya beta, posterior juga beta gitu. Negatif binomial juga sama, seperti tadi penjelasannya. Contoh normal, ketika mu-nya normal, ya priornya mu normal, posterior juga normal. Gamma ketika ini namanya presisi. Presisi itu supervarian. Berarti tahu di sini adalah presisi supervarian. Jadi kalau presisinya itu gamma, prior dari presisi adalah gamma, maka posterior dari presisi ini adalah gamma juga. Nah ini contoh bukti dari conjugate itu ya. Ini kita tahu kalau binomial seperti ini ya, fungsinya nx, theta x, di theta di sini p biasanya ya. Gitu, di sini nyebutnya theta. 1 min theta pangkat n min x. Nah ini priornya dari theta adalah beta, gitu ya, beta ini. Nah di sini kita bisa menghitung kan posterior berapa gitu kan. Berarti perkalian antara likelihood-nya tadi, yang ini gitu ya. Lalu kalikan dengan beta, peluang dari prior dari tetanya, prior theta gitu ya. Ini kan beta distribusinya. Dan ini integralnya untuk normalis konstannya. Nah, ketika di sini apa? Kita bisa datang seperti apa? Nah, setelah dikalikan kita dapat ini. Kita dapatkan ini. Ini bagi ini. Ini nanti hilang itu ya. Ini kan hilang. Kan sama kan ya. Ini yang ini hilang. Tahu nggak ini
sama ini apa? Sama nggak? Sama itu, ini sama ini. Nah, itu ada ini, ada teorinya. Coba. Kenapa ini menjadi ini gitu ya? Nah, cari hubungan antara beta dengan apa? Binomial kayak seperti apa? Jadi ketemu di sini. Lalu ini sudah hilang, berarti ketemu ini. Nah, ini kan sama dengan fungsi beta. Fungsi beta seperti ini. Nah, hasilnya ini tadi priornya itu beta. Ini beta. Nah, posterior juga beta. Betanya di sini. Beta di sini ada X dan R-X. Tadi kan betanya hanya alfa dan beta ya. Parameternya di sini beta posterior ini adalah yang alfa tadi ada X ditambah alfa. Nah, di sini R-X ditambah beta. Jadi sudah bercampur dengan data. Kan X kan data ini. Jadi sudah bercampur dengan data. Kalau ini kan hanya parameternya saja. Ini bercampur dengan data. Nanti sama-sama ketika priornya beta, posterior juga beta. Cuma yang parameter di sini itu berbeda. Awalnya ini alfa dan beta saja. Di sini X ditambah alfa, MX ditambah beta. Ya, untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya cari konjugate, buktikan ya, bikin pembuktian dari ini conjugate prior untuk posterior ini. Untuk normal ini tetanya berarti yang tidak diketahui ya, berarti varian diketahui, berarti ini sudah ada. Berarti yang tidak diketahui berarti ini yang parameter kan, yang tidak diketahui berarti yang theta ini. Juga yang tidak diketahui jadi yang theta kuadrat sama ini beta binomial. Jadi coba cari pembuktiannya bahwa ini conjugate gitu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Sebetulnya saya mau menanyakan apakah boleh untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang Bapak itu mengirimkan PPT yang seperti Bapak presentasikan ini, Pak. Karena saya dan teman-teman yang lain mungkin itu lebih prefer untuk membaca yang bahasa Indonesia atau ya, lebih enaklah untuk membaca yang PPT Bapak presentasikan ini, Pak. Terima kasih. Oke. Biasanya saya kasih kan biasanya. Tapi yang bahasa Inggris kemarin. Saya kasih Indonesianya kok. Ada yang nggak saya kasih dah? Di pertemuan keberapa? Yang sekarang juga masih bahasa Inggris, Pak. Ya sekarang ya emang belum saya upload. Ya makasih nggak apa-apa. Tapi emang ini belakangan Indonesianya sambil belajar dulu yang bahasa Inggrisnya. Latihan. Kalau aslinya emang bahasa Inggris memang yang saya dapat. Ini saya coba beberapa saya tambahkan yang versi Indonesianya. Ya nggak apa nanti kalau ini ya saya kasih yang dua versi. Ya sambil belajar bahasa Inggrisnya ya. Belajar bahasa Inggrisnya sama ini juga biar lebih memahami. Oke, makasih. Yang enggak, kalau yang sebelumnya ada yang belum, bilang aja. Yang masih ada versi full Inggris, belum ada Indonesianya, bilang saja nanti saya tambahkan di pertemuan keberapa. Ya. Kalau emang masih ada yang tidak ada bahasa Inggris.
bahasa. Ini biasanya saya uploadnya belakangan ya yang versi Indonesianya. Jadi kalau nyari ya awal-awal tidak ada, berikutnya yang saya kasihkan. Yang Indonesianya belakangan, saya kasih belakangan. Ya, sambil belajar bahasa Inggrisnya. Nanti saya upload juga. Emang pernah saya lupa, saya anggap sudah saya upload, ternyata belum. Pernah, tapi sudah saya upload yang terakhir itu. Tapi kalau seandainya ada yang belum, masih ada versi bahasa Inggris saja, nanti hubungi saya aja, nanti saya coba ini kan versi bahasa Indonesianya. Oke, makasih. Ada yang lain? Jadi nanti kenapa ini conjugate perlu pembuktian ini nanti yang kepakai, lebih banyak dipakai ketika kita belajar give sampler. Nanti kan kita belajar MC ya. Ini kan pengantar untuk ke MC nanti. Markov chain Monte Carlo. Nah, yang banyak dipakai di give sampler itu ya nanti dari conjugate ini lebih sering dipakai. Nah, bisa dibaca yang tadi buku itu ya, bukunya Albert. Sudah saya upload kok ininya. Bukunya yang bab 23 itu. Bisa dipelajari. Jadi gini, meskipun nanti itu mengerjakan tugas ini itu dapat dari buku atau internet ya, mungkin seperti itu mungkin ya. Biasanya di buku atau internet itu ada yang lompat, ada yang tiba-tiba, oh ini langsung ke sini lah. Mengerjakannya harus beruntun, ya. Ini ketemu ini harus beruntun, jangan langsung lompat, nanti kentara kalau lompat. Meskipun di internet juga ada, tapi biasanya itu enggak runtut, ada yang dilompati, supaya lebih ringkas. Tapi ada itu seperti itu, lengkapi sendiri ya, dilengkapi supaya nonton sambil untuk belajar ini. Dan conjugate ini terbatas juga, hanya beberapa saja yang kayak tadi digambar tadi. Ya ini saja yang conjugate itu, enggak banyak. Enggak banyak. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada, ya bisa kita akhiri. Oh ya, ujiannya belum saya periksa, saya belum dapat hasil ujiannya, saya belum dikasih, jadi belum saya periksa. Saya belum lihat bagaimana hasilnya. Tapi secara umum gimana, mudah ya? Yang penting bisa mengerjakan gitu. Kalau sulit yang bagian mana? Yang UTS kemarin? Enggak ada yang sulit. Ya alhamdulillah. Oke, kalau enggak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri. Silakan berdoa dulu. Oke, silakan berdoa dulu. Iya, Pak. Oke, sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kalau semoga tersimpan, kalau tersimpan nanti saya upload juga ini nanti hasil rekamannya. Semoga tersimpan. Oke, baik, terima kasih. Semoga yang kita pelajari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan semoga kita semua juga sehat ya terus.
Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.